Bapak Ibu, pernahkah melihat orang yang usianya sudah hampir seabad, tapi masih bisa tersenyum sambil berkebun atau berjalan ke masjid tanpa bantuan tongkat? Di Yogyakarta ada seorang kakek berusia 95 tahun yang setiap pagi masih menanam sayur di kebun kecilnya. Banyak orang terkejut karena di usia itu seharusnya tubuh sudah lemah. Tapi beliau justru terlihat lebih segar daripada orang yang jauh lebih muda. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa ada orang yang sanggup tetap kuat sampai usia nyaris 100, sementara banyak yang baru masuk usia 60-an saja sudah sering sesak napas, lutut sakit, atau harus bolak-balik berobat? Jawabannya seringkali bukan pada obat mahal, bukan juga karena faktor keturunan. Rahasianya justru ada pada kebiasaan makan sederhana yang dilakukan setiap hari, sesuatu yang diam-diam menjaga sel-sel tubuh tetap bersih dan kuat. Tetapi tanpa disadari banyak dari kita justru mematikan mekanisme itu. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kebiasaan kecil bisa menjadi kunci kesehatan lansia dan membuat usia panjang tetap penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, dan saya ingin berbagi rahasia yang bisa Bapak Ibu mulai praktikkan sejak malam ini. Mari kita lihat mengapa tubuh kita bisa diam-diam rusak, padahal kita merasa sudah hidup sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Slamet, usianya 68 tahun, tinggal di Probolinggo. Beliau selalu merasa sudah hidup sehat, sarapannya sederhana, tidak pernah merokok, dan rajin jalan pagi. Namun setiap kali sore tiba, tubuhnya terasa sangat lelah. Perutnya kembung dan tidurnya tidak nyenyak. Ia bingung mengapa justru di usia senja, tubuhnya semakin sering memberi tanda-tanda rapuh. Dari hasil pemeriksaan, saya melihat sesuatu yang sering terjadi pada banyak lansia. Sel-sel tubuhnya ibarat sebuah pabrik besar yang bekerja tanpa henti. Bayangkan, kalau sebuah pabrik setiap jam hanya menerima kiriman barang baru tanpa jeda, para pekerjanya tidak akan sempat membersihkan mesin atau memperbaiki alat yang rusak. Begitu pula dengan tubuh kita, saat makanan terus-menerus masuk dari pagi sampai larut malam. Sel-sel hanya sibuk mencerna, tetapi tidak punya waktu memperbaiki diri. Inilah sebabnya, walaupun pola makan terlihat sehat, tubuh tetap cepat lelah, otot terasa kaku, dan pencernaan mulai bermasalah. Banyak kebiasaan modern tanpa kita sadari semakin mempercepat proses ini. Ngemil terus-menerus, makan malam larut, atau terlalu sering mengonsumsi nasi putih membuat sel-sel tidak pernah mendapat kesempatan beristirahat. Padahal, tubuh memiliki mekanisme rahasia yang bisa membersihkan racun, membuang sel rusak, dan memperbaiki jaringan. Sayangnya, mekanisme itu hanya bekerja bila kita memberi waktu yang cukup. Pertanyaannya, bagaimana cara sederhana untuk menghidupkan kembali sistem peremajaan ini? Catatan penting untuk kesehatan lansia. Jika Bapak Ibu memiliki diabetes yang minum obat atau insulin, penyakit ginjal, asam urat, maag berat, atau sedang hamil, menyusui, lakukan perubahan pola makan ini secara bertahap dan konsultasikan ke dokter agar aman. Bapak Ibu, saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Ibu Marni, 72 tahun, dari Solo. Sejak muda beliau punya kebiasaan makan sampai benar-benar kenyang, bahkan kadang kekenyangan. Katanya, kalau perut belum terasa penuh, rasanya rugi. Tapi apa yang terjadi? Hampir setiap malam perutnya kembung, sulit tidur, dan asam lambung sering naik. Suatu hari beliau mencoba mengubah pola makannya, berhenti sebelum kenyang penuh, kira-kira 80%, hanya dengan perubahan kecil itu. Dalam beberapa minggu tubuhnya terasa lebih ringan, tidurnya nyenyak, dan tenaga tidak cepat habis. Rahasia ini bukan hal baru. Di Jepang, para lansia yang panjang umur punya kebiasaan bernama harahachibu. Artinya, berhenti makan ketika sudah merasa cukup, tapi belum benar-benar penuh. Secara sederhana, ini memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya berhenti, sehingga sel-sel punya kesempatan untuk istirahat dan memperbaiki diri. Kalau perut diisi penuh, energi habis dipakai mencerna makanan. Tidak ada waktu untuk membersihkan sel atau membuang bagian yang rusak. Bayangkan Bapak Ibu sedang mengelola sebuah pabrik. Kalau sepanjang hari hanya menerima kiriman bahan baru, semua pekerja sibuk memprosesnya. Mesin tidak sempat diberi pelumas, peralatan tidak sempat diperiksa, akhirnya pabrik cepat rusak. Tubuh kita juga begitu. Ketika kita berhenti di 80%, seolah-olah memberi shift malam kesempatan untuk bekerja, membersihkan, memperbaiki, dan memperbarui. Lalu bagaimana cara mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari?
Ada beberapa cara sederhana. Pertama, gunakan piring lebih kecil. Dengan piring kecil, otomatis porsi berkurang tanpa terasa. Kedua, biasakan membaca doa atau jeda sejenak sebelum makan. Itu memberi waktu otak untuk menangkap sinyal kenyang lebih cepat. Ketiga, kunyah makanan lebih lama. Seringkali kita merasa belum kenyang, padahal tubuh sudah cukup. Hanya saja otak terlambat menerima sinyal. Saya sering bertemu lansia yang berkata, "Dok, saya sudah terbiasa makan sampai benar-benar penuh. Sulit kalau harus berhenti di tengah." Jawaban saya sederhana, mulailah perlahan. Tidak perlu langsung drastis. Hari ini cukup kurangi 2 atau 3 sendok dari porsi biasa. Rasakan perubahan pada tubuh setelah makan. Biasanya perut terasa lebih ringan, napas lebih lega, dan tidak mengantuk setelah makan siang. Itu tanda tubuh sedang berterima kasih. Tanda porsi makan sudah pas. Tidak mengantuk berat setelah makan siang. Perut tidak terasa begah dan tidur malam lebih nyenyak. Sebaliknya, bila muncul perut perih, pusing hebat, atau lemas berlebihan, berarti porsi dan waktu makan perlu disesuaikan kembali. Menariknya, dengan berhenti sebelum kenyang penuh, berat badan cenderung lebih terjaga tanpa harus menjalani diet ketat. Gula darah juga lebih stabil karena lonjakan insulin tidak terlalu tinggi. Banyak penelitian menunjukkan orang yang makan lebih sedikit namun tetap cukup, cenderung memiliki usia lebih panjang dan sehat. Bapak Ibu, kalau kebiasaan ini terlihat sepele, justru disitulah kekuatannya. Perubahan kecil bisa memberi dampak besar untuk kesehatan lansia. Pertanyaan berikutnya, kalau berhenti di 80% saja sudah mampu menyalakan proses perbaikan sel, bagaimana kalau kita memberi waktu lebih panjang dengan puasa ringan? Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang Pak Hasim, 70 tahun, dari Makassar. Beliau sering mengeluh tubuh terasa berat setiap bangun pagi. Padahal malamnya sudah tidur cukup, tetapi begitu subuh tiba, badan terasa kaku, kepala pusing dan energi baru muncul setelah minum kopi manis serta sarapan besar. Ketika saya tanya kebiasaannya, ternyata Pak Hasim selalu makan malam jam 9 bahkan kadang lewat jam 10 malam. Begitu bangun pagi, langsung sarapan berat dengan nasi dan lauk lengkap. Saya lalu menyarankan perubahan sederhana. Usahakan selesai makan sebelum jam 6 sore. Lalu biarkan tubuh beristirahat tanpa makanan sampai esok hari. Sarapan boleh ditunda sedikit, tidak perlu langsung setelah bangun. Awalnya terasa sulit, tapi setelah 2 minggu beliau berkata, "Dok, badan saya lebih enteng, tidur lebih nyenyak, dan pagi hari tidak lagi terasa seberat dulu." Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh kita memiliki mekanisme perbaikan sel yang hanya aktif bila tidak ada makanan yang masuk. Saat perut kosong 12 hingga 16 jam, sistem tubuh mulai bekerja. Sel-sel membersihkan bagian yang rusak, hati membuang racun dan usus memperbarui lapisannya. Bila makanan terus-menerus masuk, proses ini terhenti. Bapak Ibu tahu akibatnya? Sel-sel yang seharusnya membuang racun justru menumpuk kerusakan. Inilah yang diam-diam bisa mempercepat stroke dan gagal ginjal. Padahal kita merasa hanya makan biasa. Bagi Bapak Ibu yang mudah turun gula darah atau sering pusing ketika telat makan, mulailah dari jeda 12 jam dulu, jangan langsung memaksakan 16 jam. Perhatikan tanda tubuh, gemetar, keringat dingin, atau pandangan kabur jika muncul. Segera hentikan puasa ringan dan minum air hangat manis sedikit. Jangan dibayangkan ini seperti diet ketat yang melelahkan. Justru puasa ringan ini mirip dengan kebiasaan orang tua kita di kampung. Mereka terbiasa makan malam lebih awal lalu baru makan lagi setelah matahari naik. Tubuh tetap segar. Meski tanpa vitamin atau suplemen mahal. Saya tahu sebagian Bapak Ibu akan bertanya, kalau tidak sarapan pagi bagaimana bisa kuat? Justru tubuh kita punya cadangan energi. Dengan jeda makan lebih panjang, tubuh belajar mengambil tenaga dari simpanan lemak. Akibatnya gula darah lebih stabil, tidak mudah lapar, dan pikiran terasa lebih jernih. Praktiknya bisa dimulai pelan-pelan. Hari pertama, coba beri jeda 12 jam antara makan malam dan sarapan. Kalau selesai makan jam 7 malam, berarti baru sarapan jam 7 pagi. Setelah terbiasa, perlahan perpanjang jadi 14 jam, lalu 16 jam. Jangan lupa perbanyak minum air putih atau teh hangat tanpa gula agar tubuh tetap segar. Bapak Ibu, saya ingin mengajak sekarang untuk ikut berbagi. Pernahkah mencoba puasa ringan seperti ini? Bagaimana rasanya? Tulis di komentar, siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa memberi semangat untuk orang lain yang juga ingin menjaga kesehatan lansia. Dan ingat, bukan hanya waktu makan yang penting,
Jenis makanan yang kita pilih juga menentukan apakah tubuh kita semakin kuat atau justru semakin rapuh. Yang mengejutkan, banyak rahasia umur panjang justru tersembunyi di makanan kampung sederhana seperti ubi dan sayuran pahit. Bapak Ibu, mari saya ajak membayangkan suasana pasar tradisional di Wonosobo pada pagi hari. Asap tipis dari tungku kayu mengepul, suara pedagang sayur bersahutan, dan di antara keramaian itu terlihat beberapa ibu lansia sedang memilih ubi ungu segar. Mereka membelinya bukan untuk dijual lagi, tetapi untuk dikukus sebagai sarapan keluarga. Sejak muda, mereka terbiasa makan ubi ungu hangat dengan teh pahit, dan kebiasaan itu terus bertahan hingga usia senja. Tidak heran, banyak dari mereka yang masih lincah berjalan ke ladang, meski usia sudah di atas 70. Mengapa ubi ungu begitu istimewa? Pertama, ubi ungu memiliki indeks glikemik rendah. Artinya, setelah dimakan, kadar gula darah tidak melonjak terlalu tinggi. Hal ini sangat penting bagi kesehatan lansia, karena lonjakan gula bisa membuat tubuh cepat lemas dan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Bagi bapak ibu yang memiliki penyakit ginjal kronis, sebaiknya batasi porsi ubi ungu karena kandungan kaliumnya cukup tinggi. Konsumsilah dalam porsi kecil dan imbangi dengan sayuran berdaun rendah kalium sesuai anjuran dokter. Kedua, warna ungu pada ubi berasal dari pigmen alami yang kaya antioksidan. Zat inilah yang membantu melindungi sel dari kerusakan sekaligus mendukung proses pembersihan serta perbaikan. Tanpa asupan sederhana seperti ini, tubuh lansia bisa lebih cepat rapuh, kulit tampak kusam, sendi mudah nyeri, bahkan risiko kanker usus meningkat. Selain ubi ungu, sayuran berwarna lain juga menyimpan manfaat besar. Pare yang pahit, misalnya, sudah lama dikonsumsi masyarakat desa di Jawa maupun Sumatera. Meski rasanya tidak semua orang suka, pare terbukti membantu menjaga kadar gula tetap stabil. Rumput laut, yang kerap digunakan dalam sayur bening di daerah pesisir, kaya mineral yang mendukung detoksifikasi alami tubuh. Sementara tempe dan tahu, makanan khas Indonesia, menyediakan protein sekaligus probiotik yang baik untuk pencernaan. Untuk melindungi otot dari penyusutan sarkopenia, usahakan ada protein 20-30 gram setiap kali makan, misalnya dari tempe atau tahu, telur rebus, maupun ikan kembung. Asupan protein yang cukup membantu langkah tetap kuat dan menjaga keseimbangan tubuh. Jika dibandingkan dengan nasi putih yang cepat menaikkan gula darah, makanan-makanan sederhana ini justru membuat energi lebih stabil. Bayangkan, perut terasa kenyang lebih lama, tubuh tidak mudah mengantuk setelah makan, dan terasa lebih ringan untuk beraktivitas. Saya teringat seorang pasien, Pak Sumarno, 69 tahun dari Surabaya. Beliau mengganti sarapan nasi dengan ubi ungu kukus dan sedikit tahu goreng tanpa minyak berlebihan. Hasilnya luar biasa. Tubuhnya lebih bertenaga dan ia kembali rutin ikut senam pagi di balai RW. Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan makanan kampung yang sederhana. Ubi, pare, tempe, dan sayuran hijau adalah obat alami yang mudah kita temui di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Inilah yang membuat banyak lansia di desa tetap kuat, meski jarang membeli suplemen mahal. Dan menariknya, bukan hanya apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita minum setiap hari bisa diam-diam memperkuat atau melemahkan tubuh kita. Mari kita lihat bagaimana ritual sederhana minum teh bisa menjadi kunci panjang umur dan kesehatan lansia. Bapak Ibu, saya masih ingat dengan Pak Rudi, 74 tahun, dari Pekalongan. Setiap pagi setelah syalat subuh, beliau duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hijau hangat. Bukan sekadar minum, tetapi ritual kecil yang ia jalani dengan tenang, ditemani obrolan ringan bersama tetangga. Menariknya, walaupun usianya sudah lanjut, beliau jarang sekali terserang flu atau masuk angin. Tubuhnya terasa ringan dan wajahnya segar. Apa sebenarnya rahasia dari secangkir teh sederhana ini? Di dalam teh hijau, teh melati, bahkan teh tubruk biasa, terkandung zat alami bernama polifenol. Polifenol ini bekerja seperti tameng yang melindungi sel tubuh saat proses pembersihan berlangsung. Jadi, ketika tubuh membuang bagian sel yang rusak, polifenol membantu menjaga agar sel sehat tetap utuh. Akibatnya, hasil perbaikan menjadi lebih optimal. Selain itu, ritual minum teh dengan perlahan membuat kita lebih sadar terhadap rasa lapar. Banyak lansia yang tidak sadar sering ngemil karena merasa mulut kosong. Dengan duduk tenang dan menikmati teh hangat, kebiasaan ngemil berlebihan bisa berkurang. Inilah mengapa banyak lansia sehat di desa tidak pernah mengalami masalah berat badan berlebih. Walaupun mereka tidak mengenal istilah diet modern, teh bukan satu-satunya pilihan. Di banyak daerah, rebusan jahe, serai, atau kunyit juga sering diminum.
Minuman tradisional ini bukan hanya menghangatkan badan, tetapi juga mendukung kesehatan pencernaan sekaligus membantu meredakan peradangan. Namun, jika Bapak Ibu sedang menggunakan obat pengencer darah atau obat jantung, konsumsi jahe sebaiknya tetap dalam jumlah wajar dan hindari menambahkan gula berlebihan. Bagi yang lambungnya sensitif, pilih teh yang tidak terlalu pekat agar lebih nyaman. Saya pernah mendengar cerita dari Ibu Siti, 66 tahun di Garut. Beliau terbiasa membuat wedang jahe setiap malam. Katanya, sejak rutin minum, sendinya tidak lagi sering kaku dan tidurnya lebih nyenyak. Bapak Ibu bisa memulainya dari hal sederhana. Segelas teh hijau tanpa gula di pagi hari, atau wedang jahe hangat di malam hari. Nikmati perlahan, biarkan tubuh merasa tenang. Dengan begitu, minuman bukan sekadar pelepas dahaga, tetapi juga bisa menjadi bagian dari perawatan kesehatan lansia sehari-hari. Namun, tidak cukup hanya minuman. Pola makan pertama di pagi hari juga sangat menentukan apakah tubuh tetap segar atau cepat lelah. Yang lebih mengejutkan, justru sarapan ringan bukan sarapan berat yang memberi energi stabil sepanjang hari bagi lansia. Bapak Ibu, saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Pak Ahmad, 66 tahun dari Surabaya. Sehari-harinya beliau terbiasa sarapan berat dengan nasi goreng atau lontong sayur. Awalnya memang terasa kenyang, tetapi baru 2 jam kemudian tubuhnya sudah lemas. Mata mengantuk, bahkan sering harus rebahan. Kondisi ini membuatnya tidak bisa produktif di pagi hari. Setelah saya sarankan mengganti sarapan dengan pola ringan, tubuh beliau justru jauh lebih segar. Apa maksud sarapan ringan? Ini adalah pola yang banyak dipopulerkan oleh dokter lansia di Jepang. Mereka memulai hari dengan jus sayuran atau buah sederhana, misalnya wortel atau apel, lalu menambahkan 1 sendok kecil minyak zaitun. Minyak zaitun membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga kadar gula darah tidak melonjak tiba-tiba. Jus memberikan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh, tetapi tidak membebani pencernaan yang baru beristirahat semalaman. Saya sarankan minum setengah gelas jus saja, kemudian beri jeda sekitar 20 menit sebelum mengonsumsi makanan padat. Pilih kombinasi praktis. Setengah gelas jus wortel atau apel tanpa gula, tambahkan 1 sendok teh minyak zaitun. Lalu konsumsi sepotong kecil protein, tempe atau tahu setelah jeda 20 menit. Dengan cara ini, tubuh punya waktu transisi dari keadaan puasa menuju keadaan makan. Perut tidak kaget, pencernaan lebih lancar, dan energi yang muncul lebih stabil sepanjang pagi. Pak Ahmad pun mulai membiasakan diri. Setiap pagi ia minum jus wortel dengan sedikit madu dan setetes minyak zaitun, lalu duduk sebentar membaca koran. Setelah itu barulah ia makan roti gandum atau sepotong tempe goreng ringan. Hasilnya mengejutkan. Tubuhnya lebih bertenaga, pikirannya jernih, dan ia tidak lagi mengantuk setelah sarapan. Bahkan istrinya berkata wajah Pak Ahmad tampak lebih segar daripada sebelumnya. Bapak Ibu, sarapan ringan bukan berarti tubuh akan kekurangan tenaga. Justru dengan pola ini, tubuh belajar menggunakan energi lebih efisien. Pencernaan tidak dipaksa bekerja keras sejak pagi, sehingga sel-sel bisa melanjutkan proses perbaikan yang terjadi sepanjang malam. Kebiasaan sederhana ini, bila dilakukan secara konsisten, bisa membantu menjaga kesehatan lansia. Banyak orang meremehkan, padahal dampaknya nyata. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi bila kelima kebiasaan ini makan 80% kenyang, puasa ringan, makan ubi ungu dan sayur berwarna, ritual minum teh, dan sarapan ringan digabungkan dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu, mari kita ingat kembali 5 kebiasaan sederhana yang bisa menjadi rahasia panjang umur dan kesehatan lansia. Pertama, berhenti makan di 80% kenyang. Kedua, memberi jeda makan 12-16 jam agar sel punya waktu memperbaiki diri. Ketiga, memilih makanan kampung yang penuh warna seperti ubi ungu, pare, rumput laut, tempe, dan tahu. Keempat, menjadikan minuman sehat seperti teh hijau, teh melati, atau wedang jahe sebagai bagian dari keseharian. Dan kelima, memulai pagi dengan sarapan ringan yang tidak membebani pencernaan. Kelima kebiasaan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Jika dilakukan dengan konsisten, kesehatan lansia akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup tetap terjaga meski usia bertambah. Saya sudah melihat banyak lansia yang membuktikan sendiri manfaatnya tanpa harus mengandalkan obat mahal. Bapak Ibu, dari 5 kebiasaan ini, mana yang paling mudah untuk langsung Bapak Ibu praktikkan mulai malam ini? Tulis di komentar kota, usia, dan kebiasaan mana yang siap Bapak Ibu coba selama 7 hari ke depan.
Saya akan baca dan pilih 3 komentar untuk saya jawab di video berikutnya. Mari kita mulai gerakan kecil ini bersama-sama agar kesehatan lansia di seluruh Indonesia semakin kuat. Dan tentu saja, bagi Bapak Ibu yang memiliki penyakit khusus seperti diabetes, gangguan ginjal, atau masalah lambung, lakukan perubahan ini secara bertahap dan konsultasikan dengan dokter bila perlu. Dengan cara itu manfaatnya lebih aman dan maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, kesehatan lansia bukanlah hadiah dari obat mahal atau keturunan semata, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten kita lakukan setiap hari. Mulailah dengan satu langkah sederhana malam ini. Makan lebih awal atau berhenti sebelum benar-benar kenyang. Perubahan kecil itu bisa membuka jalan besar bagi perbaikan tubuh dari dalam. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka agar lebih banyak lansia di Indonesia mendapatkan ilmu yang sama. Silakan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang Bapak Ibu sayangi, dan tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama menjaga kesehatan lansia dengan cara yang sederhana dan aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.